Baik, yang pertama pengertian dari tugas pemimpin. Jadi pemimpin itu merupakan salah satu intisari manajemen, sumber daya pokok, dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Jadi pemimpin yang dinamis dan kreatif, maka organisasi yang dipimpinnya itu juga akan semakin dinamis, dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan akan semakin banyak pula. Jadi pemimpin harus mengutamakan tugas dan tanggung jawab dan membina hubungan-hubungan harmonis baik dengan atasannya maupun dengan bawahannya. Jadi pemimpin itu harus mengadakan komunikasi ke atas dan ke bawah, baik itu komunikasi formal maupun informal. Next slide, yang kedua, beberapa pendekatan tentang manajer. Jadi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pendekatan tingkatan dan tugas-tugas manajer. Yang kedua, pendekatan luas pekerjaan manajer. Dan yang ketiga adalah pendekatan sifat kerja manajer. Dan yang keempat adalah pendekatan sifat-sifat manajer. Jadi yang pertama kita bahas pendekatan tingkatan dan tugas-tugas manajer. Jadi ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah top manager atau manajer puncak. Ialah adalah pimpinan yang tertinggi dari suatu perusahaan, contohnya seperti direktur utama. Yang kedua adalah middle manager atau manajer menengah, adalah pimpinan menengah dari suatu perusahaan, contohnya di sini kepala divisi, kepala unit, kepala bagian, dan kepala cabang. Dan yang ketiga adalah lower manager atau manajer terendah, adalah pemimpin terendah secara langsung memimpin pengarahan dan mengawasi para karyawan, pelaksanaan operasional dalam mengerjakan tugas-tugasnya supaya tujuan perusahaan tercapai. Jadi tugas-tugas selanjutnya adalah tugas-tugas manajer. Tugas-tugas manajer sendiri adalah pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penelitian, dan tentu saja pelaporan. Itu adalah tadi tugas-tugas dari seorang manajer. Terus yang kedua adalah pendekatan luas pekerjaan manajer. Jadi manajer itu harus mengambil keputusan dan kebijaksanaan serta memerintah bawahan untuk mengerjakan dan memberikan laporan dari hasil pelaksanaannya. Next, yang ketiga, pendekatan sifat kerja manajer. Seperti yang kita ketahui bahwa kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan pikiran yang dilakukan seorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi dalam melakukan pekerjaan ini seseorang harus mengorbankan fisik dan daya pikirannya supaya ia dapat mengerjakan tugas-tugasnya. Inilah dari slide yang dari sifat kerja manajer tersendiri. Terus yang terakhir, yang keempat adalah pendekatan sifat-sifat manajer. Ini dibagi menjadi 2 cara. Cara yang pertama adalah cara dedukatif. Menurut cara ini, sifat-sifat dan ciri-ciri manajer ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan. Yang kedua adalah cara induktif. Menurut cara ini, sifat dan ciri-ciri dengan mencari sifat dan ciri-ciri khusus sejumlah manajemen yang telah sukses sebelumnya, seperti itu. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Keputusan-keputusan ini akan menimbulkan berbagai aktivitas sehingga proses manajemen dapat terlaksana. Keputusan akan menimbulkan aktivitas dan atau mengakhiri aktivitas. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu cara yang bertindak dipilih oleh manajer sebagai suatu yang paling efektif. Berarti penempatan untuk mencapai sasaran dan pemecah masalah. Macam-macam keputusan. 1. Keputusan autogenerat, diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan atau mempertimbangkan data. Yang kedua, keputusan induced, diambil berdasarkan observasi manajemen atau manajemen ilmiah. Pengambilan keputusan dibagi menjadi 2, manajer baik secara individual decision maupun group decision. Basis pengambilan keputusan. Basis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer biasanya didasarkan atas 1.
keyakinan, 2. intuisi atau suara hati, 3. fakta-fakta, 4. pengalaman, dan yang kelima yaitu kekuasaan. Teknik-teknik pengambilan keputusan. 1. Operation research, yaitu dengan penggunaan metode-metode saintifik atau yang meliputi teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu. Penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi. 2. Linear programming, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga vector analysis. 3. Gaming wargames, yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. 4. Probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara 1. Melokalisasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir. 2. Menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan dan yang tercakup di dalam setiap alternatif. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pengambilan keputusan. Harus diperhatikan emosi dan aturan-aturan, baik intangibles maupun intangibles. Setiap keputusan harus mendorong tercapainya tujuan. Suatu keputusan tidak selalu memuaskan semua pihak. Hanya ada satu pilihan yang paling memuaskan atau terbaik. Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan waktu, dana, data informasi, dan fakta yang cukup.